Selamat bertemu kembali pada topik transport melintas membran molekul sederhana. Seperti kita ketahui bahwa membran sel tersusun atas lipid bilayer, kemudian protein, kemudian bagian yang menghadap ke ekstrasel itu terdapat apa yang kita sebut sebagai glikokaliks ya, yang disusun oleh glikoprotein dan glikolipid. Nah, jadi komponen utama dari membran itu adalah bilayer lipid, di mana bagian yang menghadap ke ekstrasel maupun sitosol itu merupakan bagian yang bersifat polar, dan bagian tengah yang merupakan bagian yang dominan bersifat non-polar. Struktur membran di dalam sel, yaitu membran nyusun organel, mempunyai struktur umum sama dengan membran sel. Berbicara tentang molekul sederhana, pada waktu yang cukup, molekul-molekul sederhana itu dapat melintas ya, bilayer lipid yang bebas protein, mengikuti gradien kadar. Jadi dari kadar lebih tinggi ke kadar lebih rendah. Laju difusi sangat bervariasi, tergantung pada ukuran molekul dan hidrofobisitas relatifnya. Umumnya, molekul-molekul berukuran lebih kecil dan lebih hidrofobik, dalam ini lebih non-polar ya, lebih mudah melintas bilayer lipid. Sebagai contoh ya, molekul-molekul hidrofobik seperti oksigen, karbon dioksida ya, kemudian nitrogen dalam bentuk gas, kemudian hormon steroid itu dapat melintas dengan mudah dengan laju cepat melintas bilayer lipid. Sedangkan molekul-molekul polar berukuran kecil dan tidak bermuatan itu masih dapat melintas membran atau melintas bilayer lipid ya dalam hal ini, tetapi lajunya lebih lambat. Dan molekul-molekul yang dalam kisaran molekul sederhana itu dia berukuran cukup besar dan tidak bermuatan serta bersifat polar seperti glukosa dan sukrosa itu akan sulit melintas bilayer lipid. Oleh karena itu, glukosa maupun sukrosa pada umumnya menggunakan bantuan protein transport. Jadi kalaupun dia harus melalui difusi, difusinya adalah difusi terfasilitasi. Nah, kemudian ion, sekecil apapun ion, kemampuannya dalam menarik air mengakibatkan ion tidak bisa melintas bilayer lipid. Oleh karena itu, transport ion melalui membran itu mutlak memerlukan bantuan protein transport. Protein membran yang berperan dalam transport lintas membran molekul sederhana itu ada dua jenis. Sudah pernah dibahas di biologi sel. Yang pertama adalah protein channel dan yang kedua adalah protein carrier. Protein channel dan protein carrier. Protein carrier umum juga dikatakan sebagai transporter. Meskipun channel itu juga fungsinya sebagai protein transport. Nah, protein channel itu hanya berperan di transport pasif, sedangkan protein carrier itu bisa ditransport pasif dan transport aktif. Jadi, protein carrier bisa digunakan untuk transport pasif maupun transport aktif yang menggunakan energi. Kita lihat di situ yang sebelah kanan itu menunjukkan gradien kadar atau beda kadar. Berarti yang bagian atas itu kadar lebih tinggi, sedangkan transport aktif itu disebutkan di situ dia melawan gradien kadar. Jadi dari kadar yang rendah ke tinggi. Sedangkan yang transport pasif baik itu menggunakan protein channel maupun protein carrier itu dari kadar tinggi ke kadar rendah. Protein carrier adalah protein transport yang pada saat dia berikatan dengan ligan, dalam hal ini ion, akan mengalami perubahan konformasi atau perubahan struktur sehingga dia bisa memindahkan ligan, dalam hal ini ion, dari satu sisi membran ke sisi yang lain. Sodium potasium pump atau sodium potasium ATPase atau Na plus K plus ATPase atau pompa sodium potasium merupakan contoh dari protein carrier. Nah, kebetulan ini adalah protein carrier yang berperan di dalam transport aktif. Jadi biasanya protein carrier yang berperan dalam transport aktif itu disebut sebagai pump atau pompa ya, karena dia memindahkan ion atau memindahkan ligan tertentu dari kadar
rendah ke kadar tinggi, jadi melawan gradien kadar. Oleh karena itu dikatakan sebagai PAM. Mengapa dia dikatakan juga sebagai ATPase atau ATPase? Karena sodium potasium PAM ini juga berperan memecah atau menghidrolisis ATP menjadi ADP. Jadi kita lihat di gambar yang pertama, sodium potasium PAM mengikat 3 sodium atau 3 ion sodium dan 1 molekul ATP. Nah, ikatan ini akan mengakibatkan perubahan konformasi atau perubahan bentuk. Jadi ini juga difasilitasi oleh hidrolisis ATP menjadi ADP. Jadi fosfatnya digunakan sebagai sumber energi untuk berubah bentuk. Nah, kemudian sodium dipindahkan. Sodium dipindahkan, potasium masuk. Jadi sodium dipindahkan, potasium masuk. Itu gambar yang ketiga. Nah, kembalinya bentuk sodium potasium PAM ini akan memindahkan potasium dari satu sisi ke sisi yang lain. Jadi sodium potasium PAM itu memindahkan ion sodium dari dalam sel keluar sel, ya, 3 ion sodium. Kemudian dia juga memindahkan ion potasium dari luar sel ke dalam sel. Pemindahan sodium keluar sel dan pemindahan potasium ke dalam sel ini adalah transport aktif. Sodium potasium PAM yang tadi merupakan contoh dari protein carrier itu membawa ion potasium masuk ke dalam sel dan ion sodium keluar sel. Jadi membawa 2 jenis ion dalam hal ini itu ke arah yang berlawanan. Satu keluar sel, satu masuk ke dalam sel. Nah, protein carrier yang seperti ini disebut sebagai antiport, membawa 2 molekul yang berbeda, satu keluar, satu masuk ke dalam sel. Nah, sedangkan kalau 2 molekul atau 2 ion itu dibawa masuk semuanya atau dibawa keluar semuanya, jadi kan ke arah yang sama, itu disebut sebagai symport. Sedangkan kalau hanya 1 molekul atau 1 ion yang dipindahkan, itu disebut sebagai uniport. Ya, jadi ada protein carrier yang berperan sebagai uniport, symport, atau antiport. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa protein carrier itu bisa digunakan untuk transport pasif maupun aktif. Nah, contoh yang tadi saya berikan, yaitu sodium potasium PAM, itu adalah protein carrier yang berperan di dalam transport aktif. Nah, protein transport jenis yang kedua yang berperan dalam transport molekul sederhana adalah protein channel. Nah, berbeda dengan protein channel itu tidak memerlukan perubahan konformasi seperti pada protein carrier. Tetapi protein channel sesuai dengan namanya, dia mempunyai channel atau saluran. Kita lihat di gambar diagramatis ini bahwa saluran pada protein channel itu merupakan pori yang akuosa. Jadi dia di situ itu bersifat polar, sehingga ion dalam hal ini itu mudah melintas channel. Protein channel dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah Leg channel dan yang kedua gated channel. Leg channel itu adalah protein channel yang selalu dalam kondisi terbuka. Jadi kalau ada perbedaan kadar molekul atau ion di satu sisi dan di sisi yang lain membran, maka protein channel ini merupakan fasilitas transport untuk membawa molekul atau ion tadi dari kadar tinggi ke kadar rendah. Nah, kemudian yang kedua adalah gated channel. Berbeda dengan leg channel yang selalu membuka, gated channel itu posisinya tertutup. Tetapi dia akan terbuka kalau ada stimulus yang sesuai. Ya, sama juga dengan gate atau pintu gerbang ya. Dia hanya terbuka kalau ada orang yang masuk dan yang punya rumah mengizinkan. Jadi dibuka gitu. Kalau diizinkan masuk dia akan dibuka. Kalau enggak ya posisinya tertutup terus. Oleh karena itu dikatakan sebagai gated channel. Nah, ada beberapa contoh gated channel di sini. Yang pertama adalah voltage gated channel. Nah, voltage gated channel ini akan membuka kalau ada perubahan potensial membran. Jadi begitu ada perubahan potensial membran, channel ini membuka, maka molekul atau ion akan melintas. Nah, ini nanti yang akan kita bicarakan banyak di bahasan potensial membrannya. Kemudian, ligand gated channel. Ligand gated channel itu hanya akan membuka kalau ada ligand yang sesuai. Jadi contohnya adalah reseptor untuk asetilkolin. Kalau dia mengikat asetilkolin, dia akan membuka. Nah, kemudian ion dalam hal ini sodium itu akan melintas. Nah, kalau tidak ada asetilkolin, ya dia tidak membuka. Dia dalam posisi menutup. Itu contoh ligand gated channel. Kemudian yang ketiga adalah mechanically gated channel. Jadi kalau ada mungkin perubahan tekanan atau perubahan suhu, ya itu akan mengakibatkan gated channel yang kelompok mechanically gated channel ini akan membuka. Kalau tidak ada stimulus yang sesuai, dia akan menutup.
Satu catatan untuk protein channel maupun protein carrier. Karena ini protein, maka bekerjanya spesifik. Jadi, nanti akan kita temukan pada pembahasan selanjutnya ya, bahwa ada channel tertentu untuk misalnya ion sodium. Channel yang lain untuk ion potasium. Channel yang lainnya lagi untuk ion kalsium. Jadi bekerjanya spesifik ya. Selain tadi bahwa dia misalnya dia hanya membuka kalau ada perubahan potensial membran, dia hanya membuka kalau ada ligan tertentu ya. Dia hanya membuka kalau ada perubahan fisik tertentu. Nah, yang melintas pun itu juga spesifik. Jadi nanti ada misalnya voltage gated sodium channel ya. Jadi channel yang hanya membuka karena perubahan potensial membran, dan kalau sudah membuka maka yang melintas adalah ion sodium. Nah, ini adalah gambar diagramatis gated channel. Dalam keadaan tidak ada stimulus yang di sebelah kiri itu channel dalam keadaan tertutup. Tapi dalam keadaan terstimulasi, gambar diagram yang sebelah kanan itu dia akan membuka. Nah, dalam keadaan membuka, ion atau molekul bisa melintas lewat channel atau lewat salurannya atau lewat porinya yang bersifat aquosa atau bersifat polar. Kan kendalanya mengapa ion tidak bisa melintas bilayer lipid itu karena ion bersifat polar ya, dia mudah menarik air. Nah, padahal bilayer lipid itu bagian tengahnya adalah nonpolar, sehingga ion tidak bisa melintas bilayer lipid melalui difusi sederhana. Nah, dengan adanya channel di mana salurannya itu bersifat polar atau hidrofilik, maka ion akan mudah melintas membran. Nah, ini adalah contoh gated channel, yaitu reseptor asetilkolin. Reseptor asetilkolin itu merupakan ligan gated sodium channel. Ligannya apa? Ligannya adalah asetilkolin. Jadi kalau ada asetilkolin terikat pada site aktifnya, maka posisi channel ini akan membuka, sehingga sodium akan melintas membran melalui channelnya. Jika diameter saluran pada gated channel itu dibandingkan, maka akan terlihat adanya keragaman pada diameternya. Nah, voltage gated channel itu pada umumnya mempunyai diameter saluran lebih kecil dibandingkan transmitter gated channel. Nah, gap junction sebetulnya tidak termasuk dalam kelompok gated channel ya. Gap junction itu kan merupakan saluran yang menghubungkan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Nah, kalau dibandingkan dengan gap junction, itu diameter saluran pada voltage gated channel maupun transmitter gated channel itu masih lebih kecil dibandingkan gap junction. Pada umumnya, laju transport molekul yang ditransport melalui simple diffusion atau difusi sederhana atau tanpa protein transport dan melalui difusi terfasilitasi tapi menggunakan fasilitas protein channel pada umumnya berbanding lurus dengan kadar solut. Jadi laju semakin besar kalau solut juga semakin banyak. Kalau dibandingkan dengan laju transport molekul yang ditransport melalui difusi yang diperantarai oleh transporter atau diperantarai oleh protein carrier seperti di gambar ini yang terlihat pada grafik berwarna merah, itu tidak berbanding lurus ya dengan kadar solut. Bahkan kalau kita melihat laju transport mencapai setengah laju transport maksimum, itu lebih cepat pada transport molekul yang ditransport melalui protein carrier dibandingkan dengan melalui protein channel atau dengan difusi biasa. Sedangkan laju maksimum yang melalui protein carrier itu memang dicapai lebih cepat jika dibandingkan dengan yang melintas melalui bilayer lipid atau difusi biasa atau melalui difusi terfasilitasi protein channel.